Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang nasihat keuangan bagi kamu yang baru memasuki usia 30-an. Di 30-an mungkin kamu sudah memahami kehidupanmu sepenuhnya. Dan bagi kamu yang masih samar-samar dan belum sepenuhnya memahami kehidupan dan belum tahu apa yang ingin dicapai suatu hari nanti, tenang saja, kamu tidak sendirian. Hampir semua orang mengalaminya, dan itu memang hal yang wajar. Walau belum tahu hal spesifik yang diinginkan, tapi memiliki keuangan yang aman di masa depan pastinya menjadi salah satu cita-cita besarmu. Untuk mewujudkan hal ini, beberapa nasihat keuangan berikut bisa memandu kamu demi meraih kebebasan finansial di masa mendatang. Yang pertama, mulai dengan merencanakan tujuan keuangan. Memiliki tujuan menjadi hal penting dalam semua perencanaan. Tanpa tujuan yang jelas, kita tak punya arah untuk melangkah dan bisa-bisa tersesat di tengah jalan. Karenanya, demi meraih finansial yang aman, kamu harus mulai memikirkan tujuan keuangan apa yang ingin dicapai di masa depan. Tak perlu terlalu spesifik, kalau masih belum ada bayangan, kamu bisa menetapkan tujuan secara garis besar. Tujuan juga bisa terbagi menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, mulai menyisihkan uang untuk dana darurat. Dana darurat sangat penting dan harus dimiliki agar menjadi penyelamat di situasi genting. Jumlah dana darurat idealnya mencapai minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Kamu bisa mengalokasikannya setidaknya 10 hingga 20% pendapatan setiap bulan untuk pos dana darurat. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah tempat menyimpan dana darurat, karena akan digunakan saat genting. Dana darurat harus bisa dicairkan dengan mudah dan cepat, tapi jangan sampai ini membuatmu tergoda untuk menggunakannya. Simpan dana darurat di rekening tabungan khusus. Ketiga, hindari berutang untuk hal-hal konsumtif. Seringkali kita diracuni oleh gaya hidup glamor yang mengharuskan kita memiliki barang A, B, C, hingga Z yang tak ada habisnya. Memenuhi gaya hidup seperti ini tentunya membutuhkan uang yang tak sedikit. Sayangnya, tak sedikit orang rela berutang karena tuntutan ini. Padahal apa yang dibeli bukan termasuk kebutuhan dasar dan hanya memberi kepuasan sesaat. Di masa mendatang, perilaku ini jelas merugikan. Keempat, menyusun rencana anggaran. Usia 20 hingga 30-an adalah momen ideal untuk memulai kebiasaan keuangan yang sehat. Ini yang kemudian menjadi kunci kondisi finansial yang matang dan aman di masa mendatang. Kamu bisa mulai dengan langkah kecil, yaitu menyusun rencana anggaran dalam sebulan. Coba urutkan daftar kebutuhanmu berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya tentukan berapa banyak presentasi yang perlu dialokasikan. Salah satu metode alokasi anggaran yang banyak direkomendasikan adalah aturan 50-30-20. Gunakan 50% dari pemasukan untuk kebutuhan dasar, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Kelima, disiplin mengikuti budget bulanan. Budgeting plan sudah disusun dengan rapi. Sekarang waktunya disiplin membelanjakan uang sesuai anggaran masing-masing kebutuhan. Kalau kamu menetapkan 20% untuk tabungan, maka segera alokasikan uangnya ke rekening khusus agar tidak diganggu-gugat dan tercampur dengan kebutuhan lain. Begitu pula anggaran untuk hiburan dan keinginan. Kalau kamu hanya mengalokasikan 10% untuk hal tersebut, maka jangan gunakan melebihi anggaran. Untuk membuatmu lebih disiplin, kamu perlu ingat tujuan keuangan yang ingin dicapai di masa mendatang dan kenapa kamu harus meraihnya. Keenam, catat pemasukan dan pengeluaran. Ini juga merupakan aktivitas yang tidak boleh dilewatkan. Setiap kali mendapat pemasukan dan pengeluaran, segeralah mencatatnya. Kamu bisa memanfaatkan beberapa media seperti Excel, aplikasi di smartphone, atau bahkan di buku tulis dengan metode konvensional. Ini bertujuan untuk melacak arus kas dan memungkinkan dirimu mengevaluasi kondisi keuangan. Selain itu, dengan mengetahui setiap transaksi yang dilakukan, kamu bisa menjadi lebih mindful dan bijaksana dalam menggunakan uang. Itulah tadi nasihat keuangan untukmu yang baru memasuki usia 30-an. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghemat uang tanpa mengorbankan gaya hidup. Cara hidup hemat adalah suatu kewajiban. Meski nyatanya kamu harus berusaha keras untuk dapat berhemat, salah satunya dengan mengorbankan beberapa kesenangan atau gaya hidup demi menjaga kondisi keuangan. Tapi ada cara hidup hemat tanpa mengorbankan gaya hidup. Biar bagaimanapun,
kita tetap tidak bisa menghindari untuk hidup hemat. Ada cara agar kamu tetap hemat tanpa mengorbankan kesenangan menjalani gaya hidup, seperti berikut ini. Hal positif dari cara ini tidak hanya membuat kamu bisa menabung, tapi dapat menjadi kebiasaan hingga masa yang akan datang. Pasalnya kamu tidak perlu lagi mengorbankan hal-hal yang menjadi kesenangan diri sendiri. Yang pertama, unsubscribe layanan yang jarang atau tidak pernah kamu pakai. Kita punya kecenderungan menggunakan barang yang baru dibeli sesering mungkin. Tapi setelah beberapa saat, mulai bosan dan membiarkannya teronggok jadi tempat debu. Kalau hanya barang-barang konkret yang dibeli sekali saja, memang tidak masalah. Kamu bisa menjualnya sebagai one-time expense ketika layanan itu sudah tidak terpakai. Yang jadi masalah adalah layanan-layanan berbayar yang saat ini banyak ditawarkan. Untuk menggunakan layanan ini, pengguna harus mendaftarkan diri atau subscribe, dan pemberi layanan akan menagih pembayarannya setiap bulan. Sekarang coba pertimbangkan, apakah layanan streaming berbayar benar-benar selalu kamu gunakan, atau setelah kamu sudah bosan menonton film favoritmu ataupun musik favoritmu, kamu malas menyaksikan yang lain, tapi membiarkan layanan menagih bayaran setiap bulan. Tidak hanya layanan hidup berbayar, penggunaan aplikasi-aplikasi juga banyak meminta kita berlangganan untuk bisa merasakan fitur-fitur premiumnya. Tapi apakah kamu benar-benar membutuhkan layanan tersebut? Atau kamu masih bisa menggunakan aplikasi lain atau layanan yang serupa tapi tidak perlu membayar? Biaya berlangganan memang selalu tampak murah. Tapi kalau setiap bulan harus tertagihkan dan terdiri dari beberapa layanan, bayangkan berapa jumlah uang yang terbuang. Jadi coba cara hidup hemat dengan cancel berbagai layanan berlangganan yang jarang atau tidak pernah kamu gunakan lagi. Kedua, membuat daftar kemewahan yang kamu inginkan. Tidak ada yang salah kalau kamu ingin membeli barang-barang mewah, asal bisa membuat prioritas. Untuk itu coba buat dulu daftar barang-barang mewah yang kamu inginkan saat ini hingga beberapa waktu ke depan. Kemudian berikan nilai pada masing-masing item dan tentukan prioritas dari yang paling ingin hingga yang belum terlalu diinginkan. Kemudian tentukan lagi berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk membeli barang yang ada pada urutan teratas. Dengan membuat daftar barang-barang yang kamu inginkan, kamu bisa memprioritaskan mana yang lebih bernilai untuk dibeli pertama kali. Selain itu, karena kamu harus merencanakan dan memikirkan dulu apa yang mau dibeli, meminimalisasi pembelian secara impulsif atau menyesal sudah membeli. Kamu dapat meminimalisasi pembelian secara impulsif atau menyesal sudah membeli. Ketiga, hindari belanja karena kebiasaan dan pembelian impulsif kecil-kecilan. Pembelian impulsif adalah membeli barang-barang yang ada pada display dekat kasir, sedangkan belanja karena kebiasaan terjadi ketika kita merasa harus membeli setiap hari, seperti beli kopi dan snack ringan sebelum ke kantor. Kedua hal tersebut tanpa kamu sadari akan membuat boros. Cara paling mudah mengubah kebiasaan belanja impulsif adalah dengan menyadari kepuasan yang kamu peroleh hanya sedikit dan bersifat sementara. Jadi kenapa membuang-buang uang pada pembelian yang nilainya kecil dan memberikan sedikit kesenangan? Sedangkan menahan diri tidak belanja impulsif membuat kamu bisa menabung lebih banyak untuk membeli barang mewah seperti pada nomor 2. Keempat, gunakan sesuatu atau barang dalam waktu lama. Ketika kamu merasa harus membeli barang baru, pikirkan dulu sampai berapa lama kamu bisa memakai item yang sudah ada. Apakah kamu benar-benar harus membeli laptop baru atau masih bisa menggunakannya hingga beberapa bulan ke depan? Semakin lama menggunakan suatu barang, semakin mudah kamu berhemat. Oleh karena itu, sebaiknya juga beli barang-barang yang berkualitas tinggi dan jaga dengan baik, sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan uang lebih sering untuk membeli barang yang sama. Yang terakhir, jaga kesehatan, cukupi nutrisi fisik dan mental. Kesehatan yang terjaga tidak hanya membuat kamu dapat menjalani aktivitas dengan baik, tapi menghindari pengeluaran tidak terduga untuk biaya berobat. Jangan salah kira, biaya kesehatan itu sangat mahal, apalagi kalau kamu tidak punya banyak simpanan untuk hal tersebut. Menjaga kesehatan fisik tidak perlu yang ribet dan mahal. Cukup dengan misalnya, rajin minum air putih daripada soda, pilih salad daripada burger, naik tangga daripada lift, makan tepat waktu, tidur yang cukup, dan tidak banyak begadang. Jangan abaikan juga pikiranmu, harus kamu jaga baik-baik. Stres, kecemasan,
emosional, dan depresi sama bahayanya dengan memakan makanan fast food yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, dan serangan jantung. Walau sepele, kebiasaan-kebiasaan tadi mampu membuat kamu terhindar dari penyakit dan biaya pengobatannya. Itulah tadi cara hidup hemat tanpa mengorbankan gaya hidup. Kali ini kita akan membahas tentang tips penting untuk menjalani frugal living. Banyak orang yang tak membatasi pengeluaran rumah tangga, bahkan hidup glamor dan boros. Meski demikian, tak sedikit pula orang yang menerapkan hidup hemat. Hidup hemat atau frugal living adalah kehidupan di mana seseorang sadar akan pengeluaran mereka, tapi tetap dapat memberikan prioritas kepada hal-hal yang penting. Orang-orang yang ingin menerapkan gaya hidup ini perlu memikirkan tujuan utama dan bagaimana mengubah pengaturan keuangan mereka sehingga bisa mencapai tujuan tersebut. Sebenarnya, hidup hemat merupakan gaya hidup yang umum dilakukan oleh banyak orang. Kadangkala, kehidupan mereka bahkan penuh dengan penghematan. Beberapa orang yang mengadopsi gaya hidup hemat biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk berlibur atau waktu untuk diri sendiri. Tapi semuanya kembali lagi pada hal-hal yang menjadi prioritas. Coba kita perhatikan ini. Dari halaman Real Simple, ada beberapa tips yang bisa kita perhatikan saat menjalani gaya hidup frugal living sebagai berikut. Yang pertama, selalu periksa pengeluaran. Sebelum kamu memutuskan untuk menjalani gaya hidup hemat atau frugal, kamu perlu tahu kemana perginya uangmu selama ini. Dengan demikian, kamu bisa memutuskan kemana uang harus disalurkan. Kamu bisa menggunakan metode penganggaran, misalnya menggunakan aplikasi, jurnal, atau spreadsheet. Setelah menemukan media yang tepat, kamu bisa melacak pengeluaran dan berbagai transaksi. Setelah 1 bulan, lihat dan perhatikan pengeluaran kamu. Kebanyakan orang mungkin akan terkejut dengan biaya pengeluaran makan siang atau hari libur mereka. Setelah tahu kemana perginya uang kamu, selanjutnya kamu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Kalau biaya paling besar keluar untuk makan siang di kantor, mulai besok kamu bisa membawa bekal sendiri dari rumah. Kedua, bayarkan utang. Cara termudah agar kamu bisa menghemat dari utang adalah dengan membayarnya kembali pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Hal ini tentu akan memberikan perbedaan yang besar dalam pengeluaran bulanan. Buat daftar utang dan lihat apakah kamu bisa membiayai semua utang kembali. Kalau kamu kembali membayarkan pinjaman bulanan, tetap lakukan pembayaran seperti sebelumnya. Yang ketiga, cari barang bekas. Belanja barang bekas adalah salah satu tips hidup hemat yang tak pernah terlupakan sejak dulu. Baik itu membeli mobil bekas atau yang lainnya, hampir seluruh barang bekas harganya jauh lebih murah daripada barang baru. Tapi, kamu perlu pastikan barang bekas yang dibeli masih dalam kondisi baik dan memiliki kualitas yang baik. Keempat, diskon atau promosi. Sebagian besar dari kamu pasti suka berbelanja di toko grosir. Biasanya, kamu akan mengeluarkan uang atau mengisi kartu debit atau kredit untuk membeli barang yang diinginkan. Cara termudah untuk menghemat uang kamu adalah dengan menggunakan kartu diskon saat berbelanja. Berbagai situs e-commerce tentu memberikan tawaran harga diskon selama kamu memiliki kartu, voucher, atau kupon diskon. Kelima, investasikan uang. Banyak orang yang takut kehilangan uang mereka, terutama setelah bekerja keras untuk mendapatkannya. Kalau kamu termasuk orang yang seperti ini, kamu bisa menginvestasikan uang untuk membangun kekayaan. Investasi adalah satu-satunya cara menabung yang baik. Kamu perlu memulai investasi sesegera mungkin. Semakin awal kamu berinvestasi, maka semakin sedikit kamu harus hemat dan menabung. Cara menentukan skala prioritas kebutuhan. Mengelola uang perlu dilakukan agar tidak boros. Kalau pemborosan yang kamu lakukan tidak dihentikan, kehidupanmu pun akan kacau karena kebutuhanmu tidak terpenuhi dengan semestinya. Padahal mengatur uang tidaklah rumit. Untuk bisa mengatur keuangan dengan baik, kamu bisa memanfaatkan skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan membantu kamu untuk lebih mempertimbangkan baik dan buruknya saat mengeluarkan uang kamu. Kamu akan jadi lebih bijak menggunakan uang. Hal ini tidaklah sulit selama kamu berniat untuk mengubah hidup menjadi lebih berkualitas. Oleh karena itu, di sini kamu akan lebih tahu mengenai seluk-beluk dari skala prioritas. Apa sih yang dimaksud dengan skala prioritas kebutuhan?
Skala prioritas kebutuhan adalah daftar isi kebutuhan seseorang yang ditulis dari yang paling mendesak hingga kebutuhan yang bisa ditunda untuk dipenuhi. Dengan skala prioritas kebutuhan, kamu akan berusaha memenuhi kebutuhan yang bersifat penting terlebih dahulu dan menahan diri membeli kebutuhan yang bisa diadakan nanti. Skala prioritas ini sangat penting untuk kamu yang biasanya sering mengeluarkan uang tanpa pikir panjang. Tahu-tahu uangmu sudah menipis dan kebutuhan utama kamu malah terlewatkan. Atau ujung-ujungnya kamu menyesal karena menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas. Hal ini tentu akan merepotkanmu. Mengatur keuangan dengan skala prioritas perlu dilakukan dengan rapi, karena kita lebih sering terjebak untuk menggunakan uang demi kesenangan semu semata. Manfaat menyusun skala prioritas kebutuhan. Kamu tidak perlu ragu membuat skala prioritas kebutuhan karena ada banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Inilah beberapa manfaatnya. Yang pertama, kebutuhan utama jadi terpenuhi dengan baik. Pernahkah kamu merasa bahwa gajimu sudah lebih tinggi dibandingkan setahun yang lalu, tapi kamu malah merasa pemasukanmu masih saja kurang? Hal itu membuatmu tertekan untuk memenuhi kebutuhan utama kamu saat ini. Bisa jadi hal itu terjadi karena kamu tidak menyadari bahwa pengeluaranmu jadi tambah banyak, akibat kamu lebih sering membeli barang yang sebenarnya tidak menjadi prioritas. Intinya, mau pemasukan kamu kecil dan besar, kamu perlu menerapkan skala prioritas kebutuhan agar kebutuhan paling penting bisa lebih dulu terpenuhi. Kedua, membantu kamu untuk lebih hemat. Skala prioritas untuk kebutuhan yang kamu susun akan mampu mewujudkan hidup hemat yang sudah lama kamu rencanakan. Menyusun skala prioritas adalah salah satu cara mudah untuk mewujudkan hidup hemat. Ketiga, membantu untuk meraih keinginan masa depan. Skala prioritas juga akan membantu kamu meraih keinginan di masa yang akan datang. Kamu mungkin sekarang belum bisa meraih keinginan karena banyak yang harus kamu tahan. Tapi suatu saat nanti kamu pasti bisa meraihnya. Selama kamu mengikuti rencana kamu, cita-cita itu tidak datang sendirinya. Kamu perlu mengusahakannya, entah berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Tapi ketika kamu berhasil meraih cita-cita, itu akan menjadi pengalaman ajaib yang tersimpan terus di memorimu. Keempat, memudahkanmu dalam perencanaan keuangan. Menyusun skala prioritas juga membantu kamu dalam merencanakan keuangan yang lebih terarah. Dengan skala prioritas, kamu jadi lebih tahu mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana yang dapat dipenuhi nanti. Dengan begini, kamu akan jadi lebih bijak mengeluarkan uang. Kamu juga jadi lebih mudah menabung, yang awalnya sangat sulit dilakukan. Berikut adalah cara menyusun skala prioritas kebutuhan. Menyusun skala prioritas untuk kebutuhan sebenarnya tidaklah sulit, karena materinya diambil dari keseharianmu. Skala prioritas setiap orang bisa berbeda-beda. Kamu tidak perlu menyamakan kebutuhanmu dengan orang lain. Jadi seperti inilah cara menyusun skala prioritas untuk kebutuhan itu. Yang pertama, menyusun kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Skala prioritas itu tidak ada contohnya. Karena kamu yang menentukan sendiri, kamu pasti akan tahu mana kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, dan mana yang bisa dipenuhi nanti. Catatlah kebutuhan tersebut dari yang pertama hingga yang paling akhir. Skala prioritas bisa saja berubah setiap bulannya, melihat dari perubahan tingkat kepentingannya. Misalnya bulan ini kamu perlu membeli obat jenis tertentu karena jatuh sakit, tapi bulan berikutnya kamu sudah sembuh, sehingga membeli obat menjadi prioritas yang paling bawah. Kedua, menyusun kebutuhan sesuai dengan kesempatan. Kebutuhan juga ada yang mempertimbangkan berdasarkan kesempatan yang kamu miliki. Maksudnya adalah kesempatan itu ada sekarang dan tidak ada lain kali. Apabila kamu melewatkannya, kamu malah akan lebih merugi. Untuk itu kesempatan juga penting untuk kamu pertimbangkan. Ketiga, menyusun kebutuhan sesuai dengan kemampuan. Kamu perlu menentukan skala prioritas kebutuhan berdasarkan dengan kemampuan. Kemampuan ini tidak hanya soal penghasilan, tapi juga soal usaha, waktu yang bisa kamu sediakan, dan keahlian. Hal ini dilakukan agar kamu dapat menyusun skala prioritas tanpa merasa terbebani. Kalau kamu merasa terbebani, kamu akan mudah stres. Keempat, menyusun kebutuhan belanja sesuai dengan berbagai macam pertimbangan. Kebutuhan belanja ini bisa kamu tentukan dengan berbagai macam pertimbangan, seperti harga dari kebutuhan,
memilih tempat yang menyediakan kebutuhan yang kamu cari, memilih kebutuhan yang kualitasnya sesuai dengan preferensimu, dan berapa jumlah barang yang kamu butuhkan. Kelima, menyusun kebutuhan sesuai dengan masa depan. Skala prioritas untuk kebutuhan tidak hanya berhubungan dengan masa kini, tapi bisa juga dihubungkan dengan masa depanmu. Hal ini karena kamu juga boleh memiliki rencana untuk kebutuhan lebih berkualitas di masa nanti. Contoh skala prioritas di sini adalah kamu lebih memilih investasi jangka panjang untuk bisa digunakan sebagai dana pensiun. Untuk itu kamu memprioritaskan investasi setiap bulan mulai dari sekarang. Itulah tadi cara mengatur keuanganmu dengan skala prioritas kebutuhan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.